Yo guys, kembali lagi di Family Vlog Popo dan Cici Driver. Sama dedeknya lagi di belakang. Ya, dia udah gua latih untuk pakai seat belt duduk di belakang. Jadi hari ini kita mau perpanjang paspor, khususnya gua sama anak buat ke Aku nggak diajak. Nggak deh. Paspor saya masih lama. Jadi kita ada rencana liburan Singapura, mungkin yang nonton ini ada mau tanya apa, nanti kita bikinin topik videonya di Singapura gitu. Maksudnya gitu, bikin video ini. Yang mau sponsor juga boleh. Nah, sekarang gue mau kasih tahu kalian prosedurnya, terus lokasinya, perpanjang paspor WNI itu di mana dan gimana. Nanti setelah itu gue mau perpanjang STNK Wuling RIV gue. Karena itu udah lewat dari bulan 8, udah lewat lama, ternyata lupa. Udah gratis lupa. Iya, justru karena gratis jadi ini lupa gitu. Nggak ada yang mesti dibayar. Jadi lokasi kantor imigrasi tadinya kan di Ruko Golden Boulevard tuh, yang di Jalan Raya BSD. Sekarang udah pindah guys. Jadi dia kayak kayak mall gitu, isinya pelayanan publik gitu kalau aku lihat di Maps ya. Oh ya? Iya. Keren Jadi juga. komplit gitu. Kalau lihat sih Loh, bagus. ada Samsat juga dong berarti di sana. Harusnya ya, sama di Dukcapil, tapi daerah Tangerang Selatan ya. Nggak tahu deh kalau yang lain-lain gimana, nggak ngerti. Coba aja kita. Nah, kita sama-sama baru pertama nih guys. Jadi ya udah, gue juga menorak bersama ya. Let's go. Jadi kantor imigrasi yang baru tuh berada di dalam satu gedung pelayanan masyarakat gitu ya, yang baru ya. Nah, ini McDonald BSD, Sunburst, perempatan kita belok kanan. Continue for 800 meters. Belakangnya Sinarmas. Belakangnya ini nih, Sinarmas World Academy ya. Waduh, muter jauh juga. Padahal ini sebelah kanan doang ya. Moga-moga Google Maps salah. Saya ingat aku sih bisa deh nyebrang nih. Steven yang benar. Nah, ini guys, gedung pelayanan perizinan Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Ini juga. Parkirnya di mana nih? Kok banyak tukang parkir gini? Kayak mall biasa. Tapi kayak Turn left, then your destination will be on the Ini kayak right. gedung kantor jadi bukan hotel. Ada yang happy nih. Hah? Mau kemana nih kita? Kemarin fotonya gimana sih pas lot yang lamanya sih? Mukanya gimana? Kayak gini ya mukanya nih. Keren juga ya sekarang ya. Ada ini kayak mall plaza gitu, gedung pelayanan perizinan. Tapi kayaknya sih nggak ada Samsat ya. Beda mungkin. Ini mungkin perizinan kalau KTP, paspor gitu ya. Wih, keren. 2 orang sih yang terpanjang 2. Banyak dua. Jadwalnya hari ini? Iya. Oh, ada banyak ya, Pak. Ada Bapenda, Dukcapil. Oke, kita kemana nih? Lantai 2. Wih, ada tempat bermain anaknya cuy. Keren ya? Mantep ya? Keren sih, maksudnya cukup amazed juga ya ngelihat perkembangannya. Kalau yang kantor imigrasi yang dulu kan kayak kecil banget gitu di ruko. Sekarang udah bener-bener lebih proper. Jadi paspor gue tuh habis ya. Terus ini persyaratan penggantian pasportnya nih guys. Kini lebih mudah. Syaratnya fotokopi, IKTP, paspor lama, dan lain-lain. Kalian bisa screenshot aja nanti. Oke, sekarang giliran kita guys. Gue proses dulu ya, ntar gue cerita aja. Ternyata gue barusan izin boleh nge-record guys. Ini ada syarat-syaratnya nih. Tuh, bagi pemohon paspor. Ini kalau ini nih, mohon paspor baru berarti ya. Kalau gue kan perpanjangan. Hanya melayani bikin paspor baru dan pergantian atau perpanjangan. Kalau paspor hilang, rusak, perubahan nama, wah
Ini berarti ngurusnya di mana ya? Kalau paspor hilang, rusak itu ngurusnya gimana ya? Di kantor imigrasi, Pak. Oh, Beda. oh beda ya? Kalau di sana harus ada wawancaranya dulu kan. Beda berarti kalau hilang rusak ke kantor imigrasinya langsung. Kalau ini cuman bikin baru sama perpanjangan. Setelah submit data-data, coba lihat kita suruh ngisi ini nih. Ini buat Ya apa? data-data pribadi lah pokoknya. Tapi jangan lupa nih kalau yang dari rumah bawa meterai 10.000. Kirain yang materai cuma buat yang PIN baru. Iya. Ternyata perpanjang gitu. Untungnya di sini ada Pos Indonesia juga. Jadi di loket nomor 19 kita bisa ini nih beli meterai. Seperti biasa, seperti pada umumnya, kita laki-laki hanya taunya bayar. Kalau administrasi silahkan serahkan ke yang berwenang saja. Oke, saatnya giliran kita. Tinggal foto doang. Kita mulai ya, lihatnya ke arah kamera, tahan sebentar. Cukup. Oke. Sudah selesai guys, cuman sejaman ya tadi ya. Tapi sesuai jadwalnya loh. Di jadwal On time ya? jam 9 sampai jam 10. Bener-bener nih jam 10 kurang 15 udah selesai. Mantap. Mantap. Oh ya sama ternyata kalau udah jadi kita nggak bisa ngambil di sini. Ngambilnya beda di kantor imigrasi. Imigrasinya itu kalau area Tangerang tuh udah ke Tangerang kota tadi ya. Iya, yang pokoknya zaman dulu pasti tahu deh. Iya. Bikinnya dulu semua di situ tuh. Nanti kita dapat kayak kertas gitu penyelesaian terus tinggal ngambil. Terus katanya tapi pas ngambil juga bisa drive thru. Nah, nanti kita bikinin konten terpisah aja kali ya. Drive thru POV driving ngambil paspor. Selesai perpanjang paspor kita ngopi dulu. Jadi di deket kantor pelayanan publik ada tempat ngopi baru ya. Nih. Gede juga ya. Asagi Batu Bata. Wih, keren juga ya. Wih. Kamu ketemu aja tempat kayak gini, Beb. Slow bar. Keren-keren. Buset. Berasa di film-film. Ada area. Oh, ada ini juga nih. Boleh juga. Cuman kayaknya agak lebih panas sih. Mendingan di sana iya. Rindang. Yuk lewat sini. Buset, ini kayak tuan tanah yang punya tanah nggak tahu mau diapain kali ya. Konsepnya bener-bener kayak rumah ya. Iya. Ini nih yang ini naik naik ini. Iya. Keren juga ya. Menikmati pagi dulu guys. Ice long black dengan cheesecake. Fruity. Asli, ini sih kayak hidden gem ya. Aduh, ketemu. Hebat loh. Tahu lu suka yang kayak gini-gini kan? Iya nih. Slow morning banget guys. Berasa di Bandung. Oh. Cuma memang hawa nggak bisa dibohongin ya. Ya, ada Sini. nih. Iya, Adem. tapi nggak sejuk kayak di Bandung gitu Iya. loh. Tapi ini termasuk adem lah. Ice long black. Salah ya, harusnya hot ya. Cuman, Tapi enak kok dingin-dingin. Kopinya proper. iya. Bocil makan apa bocil? Kayaknya cheesecake-nya enak tuh ya. Tipenya yang padat gitu, bukan yang meleleh-meleleh. Coba. Oke, gua tambah ini guys. Truffle fries. Enak loh. Kentangnya itu skin on ya. Tuh. Jadi pas digigit nggak mushy gitu. Tapi ada bagian yang kayak garingnya, ada Garing-garingnya gitu. ada tekstur kenyalnya, chewy-nya. Bumbunya
wangi, truffle-nya pas gitu, enak. Ini kayak gini kan. Garing. Bunyi ya. Mantap. Kayak keripik malahan. Oke, udah selesai nongkrongnya guys. Tadi itu tempatnya namanya apa? Mas Tagi at Batu Bata. Batu Bata. Bara sih. Batu Bata. Emang tambang. Kayak lupa. Itu di deket area tadi apa? Jalan Cilenggang namanya. Jalan Cilenggang. Jadi kalau kalian itu orang BSD pasti tahu lah McDonald yang pengkolan tuh, McDonald Sunburst. Seberangnya kan ada jalanan menuju ke jalanan Kayak jalanan raya apa sih? Sinar Mas Academy Aha. di belakang. Jadi tadi sama tempat si paspor, perpanjang paspor tadi tuh Cuman kayak seberangan doang ibaratnya. Untuk makanan sih menurut kita cukup oke. Ya namanya juga kafe, tempatnya bagus. Otomatis harganya juga menyesuaikan. Iya, harga Tadi kafe zaman now lah. ya, tadi segelas long black, ice long black 40.000. Terus Steaknya 55 ribuan. heeh, Kentangnya 35 ribu kalau nggak salah kentangnya masih cukup oke loh. Banyak Pak, porsinya. porsinya juga lumayan banyak, 35.000. Jadi total 150.000 lah. Sekeluarga nongkrong gitu sih menurut gua worth it sih. Terus rasanya juga bukan yang kadang-kadang kan kafe gitu suka ngasal ya. Iya, kopinya suka nggak proper, tapi tadi enak sih Tapi kopinya. semuanya ini Oke. bukan enak ke enak sih, cocok lah sama selera kita. Keluar. Terus apa lagi ya yang bisa dibahas? Oh iya, sama ini gue mau share tadi gimana untuk cara Kamu nggak pendaftar. nanya tadi gimana caranya biar kita sampai bisa dapat jadwal. Anda tahu Oh beres iya, aja kan? taunya dia mengirimkan tagihan, bayar paspor nih, dua Tanggal paspor. segini nih, pokoknya nih udah dibookingin nih. Nah, Enak gimana? kan, Coba. punya asisten. Jadi kalian download dulu aplikasi namanya M-Passport nih, namanya M-Passport. Tinggal ikutin aja, login dulu, Langkah-langkahnya. bikin akun dulu, terus pilih tanggal sama mau perpanjangnya di mana. Nah, tanggalnya itu biasanya dia sebulan sekali tuh, jadi jadwal 1 bulan ada. Nah, biasanya cepet full, jadi kalau bisa sebulan sebelum. Ini juga kita booking dari 1 bulan sebelum baru dapat jadwal. Nanti tinggal pencet aja, terus tinggal upload data-datanya, lengkapin semua, terus tinggal bayar, langsung bayar online. Udah, pas hari hanya tinggal datang, bawa semua aja dokumen asli Yang tertera lah fotokopian, pokoknya. bawa aja semuanya buat jaga-jaga. Udah deh, tinggal kayak tadi aja. Tinggal Ngantri. datang, foto, ngantri Sesuaiin sama jam sama janjinya. jadwal. Terus jangan lupa di aplikasinya ada form bukti pendaftaran gitu, harus di-print, harus dibawa. Itu jangan lupa. Ya, gampang pokoknya ngikutin aja lah langkah-langkah di aplikasi. Terus Masih ini ini kok. pasportnya sekarang udah elektronik. Tahu gitu tadi aku perpanjang juga ya harusnya ya. Aku ganti paspor ya. Terus kenapa Soalnya nggak paspor sekalian? aku paspor biasa. Mestinya Lah. kan kalau mau ke Jepang kan bisa free visa tuh, Heeh. pakai elektronik. Cuma masalahnya KTP aku rusak. Mukanya udah hilang semua, bener-bener hilang. Bukan karena kemarin dihilangin sama satpam. Iya, udah rusak. Gara-gara rusak gak kelihatan mukanya, hilang sama satpam. Oh, jadi double. Iya, Emang disuruh terus bikin Udah gitu pas diurusin ganti, datang-datang kayak KTP perinan. palsu Iya, gitu. kayak KTP perinan gitu loh, kayak nggak ada apa sih, biasanya ada kayak Chipnya. barcode-barcode gitu kan, Oh. ada hologramnya. Ini nggak ada, kayak bener-bener perinan doang. Cuman karena berhubung urusan sama satpam gitu ya, udahlah ya. Ya, kita Kasihan juga kan soalnya. mempermudah urusan orang lain aja lah. Iya, jadi coba dong kalau ada yang tahu cara ganti KTP itu kemana sih ya? Bingung. Soalnya KTP bukan di Sdukcapil ya? iya, di Sdukcapil kan, kita kota Tangerang ya. Heeh. Aku udah ngecek ke webnya, astaga itu webnya kagak bisa dibaca tulisannya. Kayak tulisan cacing-cacing gitu loh. Nggak bisa baca sumpah sama sekali. Itu Jadi mah deh. stenografi kali. Iya, kayak mungkin dia cuma mau Tuhan dan mereka doang yang tahu ya. Nggak ngerti deh. Jadi kalau ada yang tahu infonya boleh tolong komennya di komentar. Ya, sharing-sharing. Heeh. Udah, sekarang gue mau on the way ke ini dulu nih, ke Samsat. Satu. Tapi kayaknya nanti deh jam 1 nih, jam 12 istirahat Iya. makan siang. Oke, gue udah sampai di G-Town Square nih guys. Lagi mau ke Samsatnya dulu ya. Tapi kayaknya di dalam deh ya. Kalau kalian yang tinggal di Gading Serpong pasti tau lah G-Town Square. Dulunya tuh gedung Giant, sekarang dijadiin kayak tempat makan gitu. Di lantai 2-nya ada kantor pelayanan Samsat. Ada tempat-tempat makan, kita naik ke atas. Di sini gue mau ngurusin SIM
sekalian sama bikin SIM internasional juga. Kira-kira perlu di vlogin juga nggak nih guys? Itu dia, Samsat Kelapa 2. Kalau perpanjangannya langsung ke dalam ya mas? Iya kalau sudah itu. Oh ya udah, langsung ke dalam ternyata. Ini tempat fotokopi guys, gue pikir tempat ngantri. Nah, kantor dalamnya. Silakan datang dan mengurus sendiri surat-surat kendaraan Anda. Oke. Nah, ruangannya kayak gini nih guys. Harus mulai dari mana nih gue? Oh, loket antrian. Ternyata setelah ngantri kita harus fotokopi dulu guys. Fotokopi STNK aslinya sama KTP yang sesuai sama STNK ya. Terus mesti dipakein map juga. Map. Gua nggak tahu deh dijual map apa enggak di sini ya. Kalau enggak alamat besok dah. Oke, sudah ya. Untung di depan sana tadi memang ada tempat fotokopi sama jualan mapnya. Jadi sekalian beli. Terus biayanya fotokopi sama map 7.000. Sama STNK aslinya tuh langsung otomatis ini guys. Otomatis di jatuh. STNK aslinya juga otomatis di staples di ini fotokopiannya. Yuk. Oke, kalau udah ngantri dicap, dikasih map ini, dikasih nomor antrian, terus disuruh iniin loket 1 sini ya mas. Perpanjang STNK di sini. Oh. Cuma dikasih nomor antrian. Oh, KTP asli ya. Sip, makasih ya pak. Ya selesai, kita tinggal tunggu. Nah nih, jadi panggil ke sini, loket, disuruh bayar ya. Kita nunggu aja. Seperti inilah suasana Samsat ya, Samsat yang Kelapa 2 di G-Town Square. Kalau beda tempat mungkin bisa beda suasana. Jadi kesimpulannya tadi gue suruh lagi. Pertama dari loket antrian dulu, dapat nomor antrian. Terus gue ke counter 1, kasih dokumennya, nanti dipanggil akan bayar di Bank Banten. Nah biasanya setelah bayar, nanti ngantri lagi, tunggu STNK atau dokumen aslinya jadi. Barusan dipanggil buat bayar ke loket yang Bank Banten tadi guys. Dan happy banget cuy, bayarnya cuman 213.000. Jadi gue cuman bayar SWD KLLJ aja. Kalau untuk PKB masih 0 rupiah dan puji Tuhan tidak ada denda e-tilang dan lain-lain ya. Jadi happy banget nih. Tadi 213.000 itu pokoknya 143 sebenarnya. Tapi gue kena denda keterlambatan 70.000. Soalnya gue mesti perpanjang tuh sebenarnya di bulan 8 tahun kemarin ya. Cuman karena lupa jadi ya udah. Tahun ini dia baru sempat perpanjang. Mantap. Nah untuk cara perpanjangnya juga cukup simpel ya. Kalau kalian itu STNK masih sesuai dengan KTP asli kalian tinggal datang aja ke Samsat terdekat, kemudian ngambil nomor antrian, bilang aja mau perpanjang STNK, nanti akan disahkan dokumennya di loket pengesahan, terus antri lagi, terus nanti akan dipanggil lagi untuk bayar total STNK yang harus dibayar gitu. Kalau misalkan mobil bensin kan beda ya hitungannya, atau beda mobil bisa beda lagi. Atau mungkin kalau kalian ada yang progresif, mobil kedua, ketiga juga bisa beda lagi hitungannya. Alright, sudah dipanggil lagi guys. Jadi kalau udah bayar di Bank Banten, nanti tunggu dipanggil di pengesahan dan penyerahan. Dengan Steven, Pak? Steven? Iya. Jaya? Iya. Ininya perlu, Pak? Nggak usah. Oke, makasih, Pak. Jadi, STNK-nya kita beresin dulu kali ya. Akhirnya selesai juga guys acara gua hari ini ya. Perpanjang paspor dan perpanjang STNK. Untuk paspor tadi udah gua info. Untuk cara perpanjangnya itu gampang. Kalian tinggal download aja aplikasinya. Kemudian ikutin aja tahapan atau step by step di dalam aplikasi. Terus untuk persyaratannya juga tadi udah gue spill di video. Kalian tinggal screenshot aja. Jangan lupa untuk bawa meterai 10.000. Beberapa piece sama dokumen-dokumen aslinya juga jangan lupa dibawa. Kadang-kadang memang untuk di urusan sama pemerintahan gitu mereka butuh yang namanya dokumen asli. Terus untuk meterai juga kalau kalian lupa bawa sebenarnya di sana ada yang jual sih. Jadi
sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Yang kedua, untuk perpanjangan STNK tadi sudah selesai dan nggak susah ya. Syaratnya cukup STNK aslinya sama KTP asli yang sesuai sama nama di STNK. Dan terakhir, perlu adanya BPKB. Terus untuk prosedurnya juga gampang banget. Bawa KTP asli, STNK asli, terus fotokopiannya juga. Tinggal masuk ke loket antrian, kemudian pengesahan dokumen lagi, nanti ngantri lagi, terus dipanggil untuk pelunasan. Kemudian setelah pelunasan, kita ngantri lagi untuk ngambil STNK yang sudah diperpanjang. Gampang. Oh iya, untuk syaratnya, ini kan kasusnya, bukan kasus sih, ini kan kisahnya gue sesuai. STNK sama KTP sesuai pemiliknya. Nah, kalau kalian tuh beli mobil bekas, STNK-nya masih nama tangan pertama atau beda lah pokoknya. Kalian wajib bawa KTP asli yang tangan pertama, yang sesuai dengan STNK. Atau, kalau nggak ada, kalian itu bisa balik nama langsung. Nah, balik nama, itu kalian nggak usah bawa KTP asli pemilik sebelumnya, melainkan kalian bawa kwitansi pembelian. Terus tadi gue baca-baca juga ternyata bisa perpanjang STNK melalui aplikasi ya, Samsat Digital. Dan kalau melalui aplikasi itu ternyata lebih gampang cuy. Lewat aplikasi itu dia nggak perlu bawa BPKB lagi. Yang gue baca ya, kalau ada salah silahkan dikoreksi aja, atau kalian lebih tahu sharing-sharing aja di kolom komentar. Yang gue baca tadi kalau lewat aplikasi cukup STNK asli sama KTP asli, di scan terus disubmit via aplikasi. Nanti kalau udah jadi, kita bisa milih antara diantar atau kita pick up. Cukup ini sih menurut gue ya, pengalaman gue hari ini cukup menyenangkan gitu. Maksudnya ternyata ngurusin yang berhubungan dengan pemerintah dan birokrasi gini udah lancar, nggak ada apa-apa lagi, dan semuanya staffnya juga friendly semua, nggak yang semenyeramkan yang ada di kotak gue lah gitu. Nggak apa ya, ya stereotip lama yang suka skeptis. Gue harap dengan video gue bikin gini bisa menghilangkan stereotip negatif gitu. Jadi nggak perlu takut. Yang penting datanya sih. Yang penting datanya lengkap terus sesuai semua. Kalau datanya nggak lengkap ya pasti memang nggak akan dibantu lah gitu. Kemudian untuk durasinya juga cukup cepat. Bukan cukup cepat lagi, memang cepat. Tadi untuk perpanjang paspor gue cuma butuh waktu 1 jam. Dan tepat waktu ya. Tadi di aplikasi itu dapat antrian jam 9 kurang 15 ya. Kurang lebih jam 9 gitu udah dipanggil. Terus jam 10 udah beres semua. Nanti tinggal ngambil paspor yang udah diperpanjang. Tapi di Tangerang Kota. Beda tempat. Terus yang kedua tadi perpanjang STNK juga cepet. Nggak pakai babi bu. Datang jam 1. Selesai jam 2 tadi. Sejam doang juga. Nggak lama dan nggak bertele-tele lah prosesnya. Nextnya gue mau perpanjang SIM sama mau bikin SIM internasional ya. Ada rencana, gue ada keinginan tuh dari dulu pengen banget bikin POV driving di luar negeri. Target awal gue tuh di Singapura. Moga-moga semua lancar, dan gue pengen denger nih dari kalian yang nonton, antusias gak kalau dibuat konten POV driving kayak gitu. Barangkali kan gue bisa jadi sharing experience, sharing ilmu. Kalian yang mau sewa mobil, yang mau rental, yang mau nyetir, jadi nggak perlu takut lagi. Terus prosedurnya dari A ke Z, kalian juga bisa tahu melalui video gue. Ya, moga-moga semua yang gue bikin ini bisa membantu dan menambah wawasan buat kalian yang nonton. Sama bisa menghilangkan stereotip negatif seputar pemerintahan lah ya. Kemudian apalagi yang bisa gue share ya? Udah sih itu aja. Nextnya ini, nyobain ngambil paspor drive-thru tadi katanya. Kira-kira perlu nggak nih dibikin vlog ya? Coba ya, sharing-sharing kolom komentar ya guys ya. Oke? Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!